Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurijaya, NPM 221304658. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikolinguistik, yaitu Erik Lindbergh. Nah, siapakah Erik Lindbergh itu? Perlu diketahui, Erik Lindbergh adalah seorang ahli bahasa dan ahli saraf yang memberikan kontribusi signifikan dalam studi pemerolehan bahasa pada anak. Dia adalah pendukung utama gagasan bahwa perkembangan bahasa ditentukan secara biologis, sebuah konsep yang dia uraikan dalam karya penting, yaitu Biological Foundation of Language. Dalam biodatanya, Erik Hans Lindbergh lahir pada tanggal 19 September 1921 di Düsseldorf, Jerman, dan bermigrasi ke Amerika Serikat saat remaja pada tahun 1938 untuk menghindari penganiayaan Nazi. Ia kuliah di Universitas Chicago, di mana ia menerima gelar sarjana filsafat pada tahun 1942. Keingintahuannya tentang pikiran manusia dan seluk-beluknya membawanya untuk melanjutkan studinya di Universitas Harvard, di mana ia menyelesaikan gelar PhD di bidang psikologi dan hubungan sosial pada tahun 1956. Pada tahun 1964, Lindbergh juga membuat makalah dengan judul The Capacity of Language Acquisition yang awalnya diterbitkan pada tahun 1960, mengemukakan argumen penting tentang kapasitas biologis spesifik manusia untuk berbahasa, yang kemudian dikembangkan dalam penelitian dan diskusinya dengan George M. Miller, Noam Chomsky, dan lainnya di Harvard dan MIT, dan dipopulerkan oleh Steven Pinker dalam bukunya The Language Instinct. Beliau juga menyajikan 4 argumen tentang bawaan biologis dari kapasitas psikologis, sejajar dengan argumen dalam biologi tentang bawaan dari ciri-ciri fisik, yaitu yang pertama, kemunculan universal suatu sifat pada suatu waktu di suatu spesies, ciri-ciri tipikal spesies. Yang kedua, penampilan universal sepanjang waktu untuk suatu grup, bukan sekedar artefak sejarah budaya. Sekali lagi, fitur diagnostik tipikal spesies. Yang ketiga, tidak ada pembelajaran tentang sifat tersebut yang mungkin dilakukan. Yang terakhir, perkembangan individu suatu sifat secara kaku mengikuti jadwal tertentu tanpa memperhatikan pengalaman tertentu dari organisme tersebut. Adapun prestasi pencapaian puncak karir Lindbergh tidak diragukan lagi adalah bukunya Biological Foundations of Language yang diterbitkan pada tahun 1967. Dalam karyanya ini, dia sangat menganjurkan konsep periode kritis di dalam penguasaan bahasa. Ia beralasan bahwa ada jangka waktu tertentu, biasanya sampai masa pubertas. Di dalamnya, penguasaan bahasa terjadi paling alami dan mudah. Dalam publikasinya, Biological Foundations of Language, ia mengajukan hipotesis tentang periode kritis perkembangan bahasa, sebuah topik yang masih kontroversial dan menjadi bahan perdebatan. Pendekatan biologis Lindbergh terhadap bahasa dikaitkan dengan perkembangan seperti teori motorik, persepsi bicara yang dikembangkan oleh Alvin Lieberman dan rekan-rekannya di laboratorium Haskins, dan juga memberikan pendahuluan sejarah terhadap isu-isu yang sekarang muncul dalam filsafat yang terkandung dan kognisi yang terkandung dalam proporsi utamanya. Pendukung teori Lindbergh adalah konsep periode kritis untuk pembelajaran bahasa dan dasar neurologis yang mendasarinya. Kontribusi Lindbergh pada bidang linguistik, khususnya Erik Lindbergh, berperan penting dalam membentuk pandangan linguistik sebagai ilmu biologi. Karyanya sangat memengaruhi pemahaman kita tentang pemerolehan bahasa dan memberikan landasan yang kuat
untuk penelitian masa depan seperti bidang neurolinguistik yang menarik. Untuk memahami kontribusi signifikan Landberg terhadap linguistik, penting untuk melihat lebih dalam proposisi utamanya. Pendukung teori Landberg adalah konsep periode kritis untuk pembelajaran bahasa dan dasar neurologis yang mendasarinya. Dalam kajian linguistik, dua nama sering muncul berdampingan, yaitu Eric Landberg dan Noam Chomsky. Kedua pria tersebut memainkan peran penting dalam menjelaskan pemahaman naturalistik pemerolehan bahasa, dan karya mereka selaras dalam beberapa hal. Noam Chomsky, ahli bahasa Amerika, sering disebut sebagai bapak linguistik modern. Sedangkan Eric Landberg, ahli bahasa dan ahli saraf yang terkenal karena yayasan biologis bahasanya. Persimpangan karya mereka berkisar pada gagasan tentang bawaan. Baik Landberg maupun Chomsky mendukung gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan kerangka neurobiologis bawaan yang memandu perolehan bahasa dengan mudah. Berdasarkan premis ini, mereka menentang teori pembelajaran bahasa behavioris yang menyarankan kita belajar bahasa dari lingkungan kita dan melalui penguatan positif. Konsep literalisasi fungsi Landberg menunjukkan bahwa hingga periode kritis, belahan otak berbagai kemampuan linguistik dan memiliki kemampuan luar biasa untuk merombak dan beradaptasi. Namun, setelah periode ini terjadi penurunan plastisitas dengan cepat dan peningkatan literalisasi. Itulah tadi biodata dan sejarah salah satu tokoh psikolinguistik, yaitu Eric Landberg, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.